saya dengar panjenengan Anda itu pernah masuk ke dalam jurang lembah kehitaman. Maksudnya masuk ke dunia hitam lah, dunia narkoba atau minum-minuman keras dan sebagainya. Terus kemudian jenengan kok bisa masuk ke Jawa Nusantara, itu bagaimana ceritanya nih? Wah, itu bisa teman-teman biar paham lah teman-teman. Oke. Jangan lupa catat tanggal 13 sampai 16 Oktober tahun 2020 dan gelombang kedua tanggal 17 sampai sampai 20 bulan November tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lil fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Sahabat Jawa Nusantara yang dirahmati Allah, teman-temanku dimanapun kalian berada yang dicintai oleh Allah. Oke, video kali ini ya saya akan memberikan berita penting, berita bahagia untuk teman-teman sahabat ya. Insya Allah, karena ini banyak sekali komentar, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang pembaiatan ilmu hikmah dan tenaga dalam jurus Asmaul Husna Wali Songo. Guru, kapan sih mengadakan pembaiatan Asmaul Husna? Ya, kapan sih mengadakan pembaiatan jurus Asmaul Husna? Ya, oke. Kali ini tonton video kali ini ya teman-teman sahabat biar paham kapan dan di mana lokasi pembaiatan yang akan lanjutnya ya. Oke teman-teman. Oke sahabat, insya Allah pembaiatan ilmu hikmah dan tenaga dalam ilmu jurus Asmaul Husna Wali Songo itu dibagi menjadi 2 gelombang ya. Ini yang masal. Insya Allah gelombang pertama itu dilakukan pada tanggal 13 sampai 16 Oktober tahun 2020 dan gelombang yang kedua itu tanggal 17 sampai 20 November tahun 2020 ya. Yang pertama tanggal 13 sampai 16 Oktober tahun 2020, yang kedua tanggal 17 sampai 20 bulan November tahun 2020 ya. Ini yang masal sahabat. Ini yang masal. Dan pembaiatan ini dilakukan tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Nanti penjelasan tingkat 1 itu apa, tingkat 2 itu apa, terus ilmu hikmah itu apa, tenaga dalam itu apa, jurus Asmaul Husna itu apa. Nanti tak perjelaskan ya, biar teman-teman paham. Jadi gini, masal nanti ini dilakukan 2 gelombang. Dan yang untuk privat, kalau untuk privat berarti pribadi ya. Untuk pribadi itu bebas tanggalnya, terserah peserta mau tanggalnya berapa, harinya kapan, terserah bebas. Oke. Tapi kalau untuk masal ini ya, gelombang 1 dan gelombang 2, untuk tingkat 1 minimal itu 10 orang. Untuk tingkat 1, tingkat 1 minimal 10 orang. Dan tingkat 2 minimal 5 orang ya. Kalau yang privat minimal 2 orang ya, biar ada temennya, minimal 2 orang ya. Kalau mahar nanti di penjelasan di kolom ya, komentar nanti ada di bawah lah, nanti ada penjelasannya sahabat. Masalah ilmu hikmah dan tenaga dalam, ada yang bertanya, ilmu hikmah itu apa sih? Tenaga dalam itu apa sih? Oke, sedikit saya penjelasan tentang ilmu hikmah dan tenaga dalam. Ilmu hikmah itu apa sih?
menurut saya ilmu hikmah itu ya ilmu yang berguna untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Contohnya untuk mengobati seseorang, untuk mengobati atau untuk meruqyah, untuk menolong seseorang. Intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ilmu hikmah di sini yang di Asmaul Husna ini menurut saya ilmu hikmah ini berarti untuk menolong seseorang. Jadi untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi semuanya bisa tergantung niatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ilmu hikmah. Sedangkan tenaga dalam, kalau tenaga dalam sendiri itu jadi energi, mainnya adalah energi. Tenaga dalam itu agar seseorang ketika berniat jahat kepada kita, memukul atau pokoknya berniat jahat kepada kita lah, insya Allah aman. Itu tenaga dalam, mainnya berarti energi itu tenaga dalam. Dan sedangkan jurus Asmaul Husna sendiri ya ada sendirilah. Jurus Asmaul Husna ini luar biasa bagi saya, luar biasa mantep ya. Dan nanti juga ada penjelasan tentang sahabat Jawas Nusantara yang tadinya bingung mengenai tentang ilmu hikmah, dan alhamdulillah ketika masuk ke Jawas Nusantara ini dia paham. Nah, ini sahabat, ini dia orang Pekalongan, orang Pekalongan. Begini sahabat, jadi penjelasannya sahabat Jawas Nusantara ya teman-teman. Begini. Jadi teman-teman silakan yang ingin mengikuti pembaiatan Asmaul Husna ya. Teman-teman yang ingin mengikuti pembaiatan Asmaul Husna bisa langsung datang ke lokasi di Padepokan Jawas Nusantara, Jalan Kendali Sada, Desa Klarian, ya, RT 01 RW 02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Ini di lokasi Pemalang, pusatnya di sini ya. Oke, teman-teman silakan mau ikut gelombang pertama atau gelombang kedua atau mengikuti yang privat, silakan, terserah. Oke, paham? Teman-teman yang tidak paham bisa nanti komentar di bawah ya, berkomentar yang baik-baik. Nanti silakan, nanti insya Allah kalau ada yang saya bisa jawab ya insya Allah saya jawab. Oke, itu aja ya, paham? Oke, begini sahabat ya, ini teman kita, teman yang baru masuk sekitar berapa bulan Kang? Berarti udah 3 bulanan. 3 bulan, oke, 3 bulan. Nama Kang? Dedi Irawan. Dedi Irawan, oke. Nama Dedi Irawan. Asli orang? Orang Pekalongan. Orang Pekalongan, ya. Oke. Ya, orang Pekalongan. Sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga. Umur 38. 38. Sudah punya anak? Sudah. Anaknya berapa? 3. Oke, anaknya 3. Oke teman, begini sahabat, Kang Dedi. Oke, saya panggil Kang Dedi saja ya. Oke, Kang Dedi. Kang Dedi, awalnya bagaimana kok jenengan bisa masuk ke Jawas Nusantara, terus ingin mengikuti pembaiatan Asmaul Husna, itu bagaimana awalnya gitu loh. Mohon maaf ya. Oke, sebelum Kang Dedi ini menjawab, saya ingin menjelaskan tentang tingkat 1 dan tingkat 2. Oke, sebelum Kang Dedi menjawab, saya potong Kang Dedi ya. Saya potong. Oke. Begini, tingkat 1, tingkat 2 itu apa bedanya gitu ya. Ada yang pertanyaan seperti itu. Guru, tingkat 1 sama tingkat 2 itu bedanya apa? Sangat jelas beda. Oke. Asmaul Husna di sini dibagi menjadi 2 bagian, tingkat 1 dan tingkat 2. Oke. Tingkat 1 itu dibagi jurus ada 10. Ada 10 jurus. 10 jurus kan ya? Kira kan? 10 jurus nggih. Nah, ditakoki malah meneng. Oke, 10 jurus. Itu tingkat 1. Kalau tingkat 2 itu 5 jurus ya, ada 5 jurus. Jadi gini, untuk tingkat 1 sendiri itu adalah masih gerakan, Kang. Ya, teman-teman sahabat, jadi masih gerakan. Jadi yang saya mohonkan teman-teman sahabat Jawas Nusantara, ketika sudah masuk ke Al Husna, tolong jangan sampai hanya tingkat 1 doang.
masukkan ke dalam tingkat 2 ya, sempurnakan ilmu Anda, ilmu al-husna itu ke tingkat 2. Karena kalau belum tingkat 2 belum sempurna, ibaratnya seperti itu. Karena kalau masih tingkat 1 itu masih kanak-kanakan, karena masih gerakan. Jadi mengobati atau menolong seseorang atau sebagainya itu masih gerakan. Ya bagus, sudah bisa lah, intinya sudah bisa. Cuman hanya pakai gerakan gitu loh, pakai gerakan. Tapi beda dengan jurus 2, tingkat 2. Kalau untuk tingkat 2 itu sudah mainnya hati. Rasuknya adalah ke hati. Makanya motonya Jawas Nusantara adalah noto ati manjing roso ing jiwa tumuju kang moho kuwoso, atau suluk lileh sumeleh sareh sumeh ora jire. Ya, suluk lileh sumeleh sareh sumeh ora jire. Nah, gitu. Jadi kalau sudah masuk ke tingkat 2 itu mainnya hati. Jadi kepasrahan hati mainnya. Jadi apapun menolong seseorang itu mainnya hati, gerakan hati lah. Nggak perlu pakai tangan lagi. Jadi tergantung niatnya untuk apa gitu loh. Jadi teman-teman sahabat Jawas Nusantara biar paham lah, untuk paham masalah tingkat 1 dan tingkat 2. Oke, udah paham? Itu aja ya. Oke, dilanjut kembali ke Kang Dedi. Iya. Tadi saya pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya apa? Itu apa? Bisa mengikuti. Oh ya, oke. Ini mohon maaf lupa. Oke. Jadi gini, jenengan ikut ke Jawas Nusantara ini itu awalnya bagaimana sih kok bisa mengikuti? Dan saya dengar panjenengan Anda itu pernah masuk ke dalam jurang lembah kehitaman. Maksudnya masuk ke dunia hitam lah, dunia narkoba atau minuman keras dan sebagainya. Terus kemudian jenengan kok bisa masuk ke Jawas Nusantara, itu bagaimana ceritanya nih? Wah, itu bisa teman-teman biar paham lah teman-teman. Oke. Nah itu pertama kan saya pengen ke kemarin langsung. Oke. Pengen nata hati saya biar sadar gitu, biar iling sama Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Nah itu yang buat saya minat masuk ke Asmaul Husna, itu jurusan Asmaul Husna. 1, multifungsi itu. Yang kedua bisa buat jaga-jaga diri. Yang ketiga buat membantu sesama manusia, membantu orang lain lah itu. Oh begini, jenengan masuk pada bulan apa? Seingat Anda masuk ke Asmaul Husna ketika sudah di Baiat Al Husna itu ya. Masuk kapan? Berarti September ya. September. Oke, bulan September. Sekarang bulan September kan salah. Tanggal berapa? September. Sebelum September. Agustus. Iya, sebelum Agustus berarti bulan Juli apa? Ya. Juli. Oke. Juli berarti. Jangan masuk ke sini Juli akhir ya, sekitar Juli akhir. Itu yang Anda rasakan ketika sudah pembaiatan Asmaul Husna ini, mohon maaf bisa diceritakan lah. Aku agar teman-teman paham kok masuk ke Al Husna itu ada perubahan gimana lah menurut panjenengan sendiri. Oke. Karena mohon maaf teman-teman, yang namanya Al Husna itu berbeda-beda ya. Hasilnya juga beda-beda. Jadi tergantung niatnya, tergantung kesungguhannya. Jadi ini Kang Dedi biar cerita, dia setelah masuk selama berapa bulan ini dia merasakan apa gitu loh. Coba ada perubahan-perubahan apa gitu menurut panjenengan? Yang pertama itu badan itu terasa enak. Yang kedua itu sekarang plong lah, kayak berasa itu nggak pengen berbuat yang macam-macam lagi. Kedua, yang ketiga itu pengen mendekatkan diri kepada Allah. Tapi benar panjenengan dulu pernah minum minuman gitu? Pernah. Oh ya, berarti seperti narkoba itu juga pernah merasakan gitu ya? Pernah. Oke. Nah seperti inilah, alhamdulillah dengan masuk ke Jawas Nusantara, masuk ke Al Husna, lebih dekat kepada Allah. Jadi intinya di sini itu Al Husna di sini bukan untuk pamer-pamer kesombongan, tidak. Perguruan yang lain mungkin sombong seperti ini, tidak. Kalau di sini tidak. Jadi teman-teman sahabat di sini tidak, ketika sudah masuk ya intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja.
masalah kok bisa ini bisa itu Allah yang menakdirkan, bukan saya hanya mentransfer ilmu saja gitu. Jenengan mohon maaf, jenengan masuk ke sini itu yang membawa siapa? Saya teman Ya, teman sini juga. Teman. Oh, iya, gitu. yang sudah pernah di Oh gitu. Orang mana? Orang Tegal. Orang Tegal. Iya. Oke. Jadi dia masuk ke sini itu karena diajak oleh teman santri sini juga, jamaah sini yang dari Tegal. Itu namanya siapa? Mas Satria. Oh, Kang Satria, Mas Satria. Oke, Mas Satria ini orang Tegal dan dia mengajak temannya Kang Dedi ini. Oke. Udah ada cerita apa mungkin udah cukup atau gimana? Udah cukup. Udah? Pesan saya itu aja, jangan lewatkan ini pembahitan ini. Soalnya bagus. Saya sudah merasakan semuanya sih. Rugi loh kalau nggak ikutan. Ya? Udah ya. Oke, sahabat, ini sebagian contoh saja. Ada teman-teman yang dari Pati ya, Banser, juga dari perguruan PSHT, Pagar Nusa juga pernah ada yang masuk ya. Cuman kan nggak saya videokan, yang ini saja yang saya videokan, yang orang bandel lah mungkin. Orang yang bandel, tapi alhamdulillah ketika sudah masuk di sini bisa enak, lebih enteng lagi Mas ya. Iya. Oke, Kang Dedi. Oke, begitu saja teman-teman sahabat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Itu kesalahan saya pribadi, kekurangan saya pribadi. Kalau ada kelebihan itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu saja ya. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa catat tanggal 13 sampai 16 Oktober tahun 2020 dan gelombang kedua tanggal 17 sampai tanggal sampai 20 bulan November tahun 2020 ya. Oke, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Jawa Nusantara.